Dahsyat, patah rapuh tumbuh berputik. Setiap usaha itu pasti memiliki yang namanya pencatatan. Yang mau kita sharingkan pada kesempatan ini yaitu catatan laba rugi. Nah, jadi baik pun setiap usaha pemula ataupun skala masih kecil, apalagi sudah menengah pun besar ya, pasti mereka mewajibkan yang namanya catatan. Baik pun pada kita yang masih skala pemula ataupun kecil ya, harus juga melakukan yang namanya pencatatan. Kenapa? Karena dengan pencatatan itu kita bisa mengetahui letak untung kita bisa mengetahui letak rugi kita bisa mengambil keputusan yang tepat daripada melihat angka catatan tersebut. Nah, jadi sangat begitu penting catatan daripada usaha apapun itu, baik pun kecil maupun besar, baik pun kelontong maupun skala UKM ya, atau bisnis. Apapun lah itu, yang pasti memiliki pencatatan. Apabila tidak memiliki pencatatan, maka usaha tersebut pasti repot, tidak tahu posisi di mana, arah kemana, hasil kemana, untung kemana, rugi pun di mana. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Ya, jadi tidak usah lama-lama membahas seputar catatan. Saya rasa teman-teman juga tahu ya. Jadi terutama kita harus memiliki laporan laba rugi atau untung atau rugi skala bulanan aja lah dulu kalau kita masih kecil ya. Karena kenapa? Kita mau melatih melakukan suatu yang tidak kita biasakan dengan melakukan hal kecil yang secara berkala, maka dia akan menjadi terlatih. Pada saat terlatih dia sudah menjadi kebiasaan. Pada saat terbiasa, apabila kita tidak melakukannya satu hari saja, kita ada merasa rasa yang seperti ada yang kurang dari rasa hati ini. Karena kenapa? Karena sudah terbangun rasa terbiasa itu ya. Nah, sehingga kita akan berlatih, karena kita skala pemula masih kecil juga ya, kita berlatih melakukan pencatatan laba rugi. Jadi laba rugi itu ialah untung yang saya bilang tadi ya, ataupun rugi skala bulanan. Nah, jadi sebelum kita masuk daripada laporan laba rugi, maka sedikit rumus laporan laba rugi ya. Nah, yang saya ketahui mungkin ini salah ataupun benar, tapi ini yang saya pelajari ya. Yaitu penjualan dikurang HPP atau harga pokok produk, kemudian dikurang operasional, dikurang pajak. Jadi setelah rumus baru masuk kepada daripada pencatatan, yaitu penjualan atau omset PO ya. Karena di sini terkhusus saya lebih ke bengkel motor ya, maka akan saya jelaskan seperti bengkel motor. Namun sebenarnya ini hampir sama, laporannya hampir sama. Namun karena di sini saya di otomotif, di bengkel motor, maka saya mengaturnya secara bengkel motor ya. PO tersebut yang dibagi dua. Yang pertama omset spare part dan omset oli. Karena oli bukan spare part bukan oli ya, mereka terpisah. Kalau yang saya lakukan, jadi omset spare part dalam satu bulan katakanlah 15 juta. Omset oli dalam satu bulan katakanlah 10 juta. Nah, 10 juta oli dengan 15 juta spare part ini, maka kita kurangi dengan HPP tadi, yaitu harga pokok produk tadi ya, kita kurangi atau dikurangi dengan harga modal lah, bahasa mudanya, bahasa yang kita sering pakai, dikurangi dengan harga modal. Anggap saja spare part modalnya 10 juta, oli modalnya 7 juta. Nah, kita kurang 15 juta omset spare part dikurang harga modal spare part 10 juta, maka dapatlah untung 5 juta kan. Oli omsetnya 10 juta, kita kurang HPP 7 juta, katakanlah modal olinya, dapatnya 3 juta. Total untung itu ialah 8 juta. Berhubung kita bengkel, berarti ada jasanya. Nah, katakanlah jasanya 5 juta, maka 8 juta ditambah 5 juta hasilnya 13 juta. 13 juta itu ialah GP, gross profit atau laba kotor atau untung kotor, 13 juta. Nah, 13 juta ini dikurangi dengan biaya operasional. Seperti apa? Ya, gaji karyawan, air dan listrik, sewa ruko, bank bunga, katakanlah jika ada utang bank ya. Nah, utang bank bunganya masuk daripada operasional ya. Kemudian berapa hasilnya setelah gross profit atau laba kotor ataupun untung kotor 13 juta dikurang dengan biaya operasional katakanlah 3.850.000, hasilnya ketemu di 9.150.000 laba sebelum pajak apabila kita ada pajak ya.
Jadi untung sebelum pajak 9.150.000. Namun apabila tidak ada pajak, kita tidak membayar pajak. Namun tidak bagus kalau tidak membayar pajak ya, karena kita menyumbang kepada negara. Tapi seandainya tidak ada, maka net profit kita atau laba untung kita itu di 9.150.000. Berhubung di sini anggap saja kita ada pajak ya, maka laba sebelum pajak yang 9.150.000 dikurang pajak katakanlah 200.000 ya. Jadi net profit atau laba bersih atau untung bersih ialah 8.950.000 untung bersih pada bulan ini. Nah, disinilah enaknya kalau kita ada laporan, teman-teman. Kalau kita ada pencatatan yang jelas ya. Nah, dengan melihat laporan ini, dengan melihat untung kita ini, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena kita tahu letak untung yang kita laksanakan. Kemudian ada pertanyaan, itu kan ada utang bank, ada bunga ya 200.000. Lah terus hutangnya tidak dikurangi. Nah, kalau untuk hutang dia tidak masuk laporan laba rugi. Kalau yang saya jalankan ya, dia masuknya di laporan neraca. Nah, nanti kita ke sana. Nanti di sini kita di laba rugi dulu ya, supaya tidak panjang durasi. Itu masuk laporan neraca. Dengan adanya laporan tersebut, kita tahu untung daripada profit kita bisa mengambil langkah keputusan yang mudah ataupun tepat. Atau bisa kita mau hutang bank ya, ataupun kita mau beli aset, beli properti, ataupun kita masuk ke saham, mengambil daripada tipu ya, atau mengambil untungnya kita masuk pada saham, investasi. Kita mudah melakukannya untuk membesarkan usaha kita mudah. Katakanlah kita mau mengutang bank dengan untung yang tadinya tidak jauh turun naiknya dari antara 8 juta 97, 8 juta 97 ya, kita bisa mengutang bank dengan biaya pengembaliannya 2 juta 1 bulan, bisa kan, jadi masih ada sisa 6 jutaan gitu. Jadi dengan adanya laporan itu kita tidak mengambil resikonya tidak terlalu berantakan ya. Memang setiap perjalanan itu pasti ada luka, tapi jangan kita menghindarkan perjalanannya, akan tetapi kita mengecilkan daripada lukanya, kan gitu. Nah gitu. Jadi kita harus berani mengambil resiko, karena setiap perjuangan itu ada resiko, setiap usaha pasti ada resiko. Orang yang pecundang dia menghindarkan resiko, padahal resiko itu merubah orang pecundang menjadi pemenang. Kira-kira begitu rekan-rekan ya. Nah, sampai di sini saja. Apabila masih ada waktunya, mari dibantu like, subscribe ya, karena itu tidak membuat Anda sakit, juga tidak membuat Anda demam ya. Oke, saya Lam Dasyat, patah rambut berputih. Sekian, terima kasih.